Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Dengan segala kesungguhan dan kekhusyukan, marilah kita melaksanakan ibadah salat Jumat ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iman dan takwa yang meningkatkan senantiasa dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Islam menempatkan akal pada tempat yang terhormat sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, la dina liman la aqalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Salah satu cara memelihara akal kita adalah menjauhi minuman keras. Penyakit ini semakin hari semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak muda dan para remaja, di mana mereka disebut-sebut sebagai generasi penerus. Subunul yaumil rijalul ghad, generasi harapan bangsa di masa yang akan datang. Mereka tidak memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari mengonsumsi barang haram itu. Yang dapat mereka bayangkan hanyalah kesenangan, kenikmatan yang sifatnya sementara. Mereka tidak menyadari akibat yang ditimbulkan pada masa mendatang, yakni hilangnya masa depan karena jaringan tubuh dan otaknya menjadi rusak dan rapuh. Apabila kegemaran meminum minuman keras ini tidak segera dicegah, maka akan merembet kepada mengonsumsi yang lebih berbahaya lagi, seperti menyalahgunakan narkoba dan obat sejenis lainnya yang saat ini telah menyebar ke masyarakat luas. Tidak terkecuali melanda anak-anak sekolah, mulai dari yang tinggal di kota sampai yang tinggal di pelosok desa. Hadirin kaum jemaah Jumat rahimakumullah. Islam sangat peduli kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raganya, fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, Islam melarang secara tegas akan kehancuran minuman keras dan mengonsumsi segala jenis narkoba dan narkotika, karena semua itu dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat berbahaya dan bahkan seringkali berujung pada kematian kepada mereka yang mengonsumsi barang haram tersebut. Jika diteliti secara seksama, ternyata di dalam minuman keras itu terdapat kadar racun alkohol yang berdosis tinggi, sedangkan di dalam narkotika terdapat racun nikotin. Keduanya dapat merusak jaringan tubuh manusia, terutama pada bagian paru-paru, jantung, lever, syaraf dan otak. Apabila seseorang sudah terasuki racun-racun tersebut, maka secara perlahan-lahan akan mengalami kerusakan pada bagian vital tubuhnya, sehingga kekebalan tubuh manusia akan melemah dan memudahkan penyakit untuk berjangkit dan berkembang di dalam tubuh orang tersebut. Selain itu, saraf dan otak manusia yang paling cepat terkena reaksi racun tersebut akan beraksi negatif pada tingkah laku seharinya. Jika peminum minuman keras tersebut meminumnya sampai overdosis, maka penggunanya akan kehilangan kontrol diri, mudah melakukan tindak maksiat seperti membunuh, berzina, dan berkata kotor. Terkadang segala rahasia yang seharusnya tidak boleh diketahui orang lain dapat diungkapkan semuanya.
Karena itu, sejak abad 14 yang lalu, agama Islam melarang umatnya meminum minuman keras. Allah memerintahkan manusia untuk selalu menjaga dan memelihara tubuh, jiwa, serta akalnya dari kerusakan. Jika disalahgunakan, maka akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Al-Quran secara jelas menyatakan bahwa manusia itu sempurna karena akalnya dan menjadi mulia karena akalnya pula. Karena itu, jika manusia telah rusak akalnya dengan hancurnya jaringan syaraf sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulub la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum ajunun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun." Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami, dan mereka mempunyai mata tidak dipergunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang telah terbiasa dan kecanduan meminum minuman keras atau yang sejenisnya, maka akan sulit dihentikan. Itulah sebabnya Al-Quran di dalam melarang minuman keras itu dapat secara drastis, tetapi turun secara bertahap. Karena begitu lezatnya kecanduan minuman keras di kalangan umat pada zaman dahulu. Pada tahap pertama, turun penjelasan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang minuman-minuman keras yang memabukkan dan judi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menjawab sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah kepada keduanya, itu mendapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar daripada memanfaatkannya. Pada tahap kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya melakukan sholat sedang dia dalam keadaan mabuk, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 43, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukarun hatta ta'lamu ma taqulun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Tahap ketiga, setelah keadaan akidah umat Islam semakin kuat, keyakinannya semakin mantap, maka Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengharamkan minuman keras dengan firman-Nya sebagaimana tercantum di Quran surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisur wal ansab wal ajlamu rizqum min amali syaitan wastanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Demikianlah cara Allah melarang minuman-minuman keras dan segala yang memabukkan, yang semuanya sangat berbahaya bagi tubuh dan akal manusia. Untuk itu, mari kita cegah para pemuda, remaja kita untuk tidak lagi mengonsumsi barang haram tersebut dengan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara bertahap, kemudian ditambah dengan nasihat-nasihat agama yang mendalam secara intensif sehingga dapat menyentuh lubuk hatinya dan pada akhirnya dapat membangkitkan kembali kesadarannya dan keinsafannya. Dalam sebuah hadis Nabi dinyatakan bahwa peminum khamar atau sejenisnya tidak akan masuk surga dan tidak akan merasakan nikmatnya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'atul haqqu 'ala Allah an la tudkhiluhum jannah wa la yujikuhum na'imaha
mudminu khamri wa aqalur riba wa aqalul malil yatim bighairil haq wa aqalul walidain. Ada 4 orang kelompok tidak dimasukkan surga atau tidak akan merasakan nikmatnya, yaitu peminum khamar, sejenis yang memabukkan, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sepatutnya, dan yang durhaka kepada orang tuanya. Hadirin muslimin rahimakumullah, Khatib berharap kepada kita semua, marilah kita jaga kondisi tubuh, keluarga kita, iman kita, tetangga dan masyarakat kita, agar jangan sampai terjangkit penyakit masyarakat seperti kebiasaan meminum minuman keras, berjudi, mengonsumsi segala jenis dan bentuk obat terlarang lainnya, sehingga kesehatan jasmani dan rohani kita serta kemuliaan akal budi kita tetap sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, keluarga kita dan masyarakat kita dari berbagai macam penyakit masyarakat, dan senantiasa pula memberikan petunjuk ke jalan yang lurus dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa assalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala ahlihi wa ashabihi al-ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bidakumllahil aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bil amril azim, amarakum bis salatu wassalamu ala sayyidina nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nafa'na annal bala' wal ghala' wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal bagh wa syuyufal mukhtalifa was sada'idal wal mihan ma jahara minha wa ma batan min baladina hajah qasah wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu li'anihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.